Eh, ya, jadi ini suatu quotes dari Bing Chen, seorang cataract surgeon dari Taiwan. Jadi memang cataract surgery ini sudah berevolve ya dari operasi katarak biasa menjadi refractive surgery pada modern era ini. Jadi memang pasien-pasien ini sekarang sudah benar-benar demand untuk better quality of life with the best possible vision is constantly requested by our patient. Nah, jadi ini case illustration. Ini cukup banyak di Poli sebenarnya pasien datang dengan keluhan katarak. Saya sebut saja Mr. Rio 60 tahun, jadi dia ini datang dengan blurry vision pada kedua matanya. Memang sudah 1 tahun yang lalu, cuman 3 bulan ini blurry visionnya dia makin parah sehingga tidak bisa membaca Al-Quran dan juga nggak bisa baca Quran. Nah, untuk mata kanan visusnya 6/40, mata kiri 6/30, untuk keruhan lensa kanannya NO4 NC4P5, lensa kirinya NO4 NC4P5. Kemudian kita bahas sedikit dasar teori mengenai multifocal IOL. Jadi multifocal IOL adalah intraocular lens ini yang dapat mengakomodir penglihatan jauh, intermediate, dan juga dekat. Nah, jadi tipenya ini ada, jadi multifocal intraocular lens bisa merefract atau mendifraksi cahaya dari objek untuk visus dekat dan visus jauh at the same time. Nah, jadi types of multifocal IOL ini ada 3, refraktif, difraktif, dan juga combine atau hybrid. Nah, ini refraktif multifocal intraocular lens. Dia ini providing annular zones of different refractive power. Jadi dia akan memprovide appropriate fokus untuk objek yang ada jauh, objek jauh dan dekat. Nah, tapi refraktif multifocal lens ini dia affected oleh pupil size dan desentrasi dari lensa, dan dia ini sangat baik untuk intermediate dan distance vision. Nah, jadi prinsipnya adalah, jadi pada sinar hitam ini adalah sinar cahaya dari intermediate distance. Kalau yang oranye ini cahaya dari near distance, dan yang abu-abu ini cahaya dari far distance. Jadi dia akan jatuh ke tempat seperti ini. Jadi kalau far distance ini dia yang di tengah, yang near distance dia yang di zona agak ke pinggir, yang intermediate distance dia yang di zona paling luar. Untuk kedua adalah diffractive multifocal intraocular lens. Ini dia keuntungannya less affected by pupil size dan angle kappa. Nah, dia ini sangat bagus untuk reading vision. Jadi untuk jarak dekat dia sangat bagus, dan dia very good for distance vision, tapi dia kurang untuk yang far vision. Nah, jadi cahaya ini akan berjalan lebih lambat pada side of the step of the lens. Jadi dia akan membentuk 2 titik fokus seperti ini. Jadi di lensanya itu seperti ada undakan-undakan tangga di mana cahaya itu akan jatuh dan terdifraksi dari undakan-undakan tangga ini sehingga membentuk 2 titik fokus, yang satu untuk near vision, yang satu lagi untuk far vision. Ini ada lagi lensa yang baru, sebenarnya ini masuk ke multifocal IOL, tapi prinsipnya adalah EDOF atau Extended Depth of Focus. Jadi ini dia bekerja dengan membuat single elongated focal point. Jadi kan yang tadi itu kan dia multiple focal point tuh yang difraktif refraktif. Nah, ini cuma single elongated focal point untuk mempertajam depth of focus gitu. Tujuannya adalah untuk mengurangi abrasi, glare, dan halo gitu. Nah, jadi kemudian apa saja sih kerugian dari multifocal intraocular lens? Jadi pasien ini karena cahayanya jatuh di refraksi dan difraksi gitu, jadi kayak cahaya jatuh di 2 bidang berbeda, jadi bisa muncul glare, halo, dan juga untuk kontras sensitivity-nya akan menurun. Nah, ini contohnya nih, pasien nih kalau malam-malam pasien normal gitu ngeliat tuh kayak gini. Nah, cuma kalau pasien mengeluh dia ada kayak pendar-pendar, ini glare, kalau ini halo, jadi kayak ada, kalau kita ngeliat lampu tuh ada pendar lingkaran di samping, di sekitar lampunya, dan ini
contrast sensitivity-nya dia berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke monovision dan hybrid monovision. Nah, untuk monovision ini, apa itu monovision? Ini saya juga sebenarnya baru mengetahui sih. Jadi mungkin kalau ada salah-salah, mohon maaf Dr. Jessica, mohon diperbaiki. Jadi monovision ini sebenarnya adalah kita berusaha untuk mengimplan monofokal iol di dominan eye, dan juga di non-dominan eye kita akan mengoreksinya sebagai miopia gitu. Jadi kalau monovision dua-duanya ditanamkan lensa monofokal, namun yang perbedaannya adalah target refraksinya gitu. Biasanya target refraksinya itu akan emetropia atau minus setengah dioptri di dominan eye dan minus 1 sampai 1,5 di non-dominan eye. Nah, ada lagi sekarang istilah hybrid monovision. Hybrid monovision ini, jadi satu mata pada dominan eye itu akan diimplankan monofokal iol, dan di non-dominan eye-nya akan diimplankan multifokal iol gitu. Nah, kalau perbedaan monovision dan hybrid monovision ini, selain perbedaan jenis lensanya juga, target refraksinya juga. Hybrid monovision ini dua-duanya baik monofokal dan multifokalnya di-set menjadi emetrop. Nah, types of monovision ini dia bisa konvensional, bisa cross sebenarnya. Kalau yang tadi, mohon maaf, ini saya contohnya adalah yang konvensional, tapi ada juga beberapa ahli bedah refraktif yang suka menggunakan yang cross. Yang cross ini justru yang non-dominan eye-nya ini yang di-set menjadi emetrop, sementara dominan eye-nya di-set menjadi miop gitu. Target miopia sih di literatur yang saya baca sebenarnya bervariasi. Mostly pada refraktif surgeon ini minus 1 sampai 1,5, cuman beberapa studi ada yang bisa minus 2, bahkan sampai minus 2,75. Sebenarnya, namun biasanya rentang selisih antara dominan eye dengan non-dominan eye itu biasanya selisihnya 2 diopter. Nah, ini disadvantages of monovision-nya ini, karena dia ada dua lensa dengan target refraksi yang berbeda, dia akan menurunkan stereo acuity. Kemudian juga akan menimbulkan astenopia, dia lelah cenderung lelah untuk melihat, matanya capek terus. Nah, dan dia juga tidak terlalu terang untuk intermediate dan near vision. Cuma untuk distance vision-nya dia sangat bagus. Nah, clinical question-nya, ini population-nya patient underwent refractive cataract surgery, intervention-nya monofocal iol, comparison-nya multifocal iol, outcome-nya visual acuity dan spectacle dependent. Literatur search-nya, ini saya mencari di PubMed, keluar dengan 22 result. Kemudian ini merupakan prism flowchart-nya, dengan studies yang included ada 6. Nah, ini included 6 studies, jadi sebenarnya awalnya saya ditugaskan untuk monovision dengan multifokal, cuman di hasil yang saya cari juga ada hybrid monovision, jadi saya include-kan juga. Gitu. Ini untuk studinya. Kemudian untuk studi karakteristik dan result, ini langsung saya kelompokkan untuk jenis multifokal dan monovision. Jadi ada satu penelitian ini dia hanya multifokal, satu penelitian ini hanya monovision gitu. Nah, jadi pada kelompok non-dominan eye yang ditujukan untuk near vision, ini dominan eye untuk near vision dengan target koreksi miopia didapatkan uncorrected near vision yang lebih baik dibandingkan dengan grup yang dominan gitu. Kemudian untuk uncorrected VA pada dominan eye, uncorrected VA pada non-dominan memang telah sesuai dengan tujuannya, yakni koreksi emetropia untuk melihat jauh. Nah, ketika dua mata diukur secara binokular, maka keadaan monovision tersebut sebenarnya, secara binokular ini sebenarnya dia sangat baik dalam jika diukur secara binokular gitu. Jadi distance-nya mengikuti yang dominan, uncorrected near-nya mengikuti yang non-dominan gitu. Jadi dapat menuju aktivitas yang membutuhkan jarak jauh dan jarak dekat gitu pada monovision. Nah, pada multifokal ini juga sama-sama bagus sebenarnya. Untuk distance-nya memang dia lebih bagus dibandingkan near-nya untuk multifokal sebenarnya gitu. Cuman dia
tidak jauh berbeda. Cuman kalau dilihat dari sini, yang monovision lebih superior memang kalau dalam corrected mirror-nya. Cuman untuk spectacle dependence-nya, dari sini kelompok monovision ini lebih less spectacle dependence ya. Jadi hanya 22% yang memerlukan kacamata setelah 4 tahun dioperasi. Nah, ini sekarang kita multifocal versus monovision. Nah, ini jadi ada 2 penelitian randomized control trial ini membandingkan memang antara pasien dengan yang diimplan monovision dengan multifocal gitu. Jadi pada pasien dari Labiris et al. Ini, tim multifokal ini dua-duanya visual acuity binokular ya. Tim multifokalnya lebih bagus binokularitas visual acuity-nya dibandingkan dengan monovision sebenarnya. Baik di kelompok uncorrected near, dia lebih bagus, dan juga di uncorrected distance, dia lebih bagus, meskipun nggak jauh ya di distance, tapi near-nya dia lebih bagus pada kelompok multifokal dibandingkan dengan monovision. Nah, tapi untuk kelompok Wilkins, pada uncorrected distance VA-nya, kelompok monovision-nya dia sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kelompok multifokal. Gitu. Sedangkan pada yang uncorrected vision, multifokal jauh lebih baik dibandingkan monovision. Untuk spectacle dependence-nya sendiri, kira-kira dapat lihat dari sini, kelompok multifokal ini lebih spectacle independent ya, jadi lebih sedikit memerlukan spectacle dibandingkan kelompok monovision. Nah, untuk spectacle dependence-nya ini dapat dilihat bahwa kelompok multifokal IOL lebih banyak yang spectacles free, jadi lebih banyak yang nggak butuh kacamata, baik pada kedua studi Labiris dan Wilkins. Gitu. Jadi kelompok multifokal ini memiliki kecenderungan sebanyak kurang lebih 0,4 kali lebih rendah untuk menjadi spectacle dependent. Jadi multifokal dalam hal spectacle dependence lebih baik. Sekarang kita ke hybrid monovision, kita bandingkan. Jadi awalnya hybrid monovision ini diperkenalkan oleh Ida et al. Di tahun 2011. Jadi dia pada 32 pasien monovision. Kemudian Kim et al. pada tahun 2020 di Korea, dia melakukan hybrid monovision juga. Nah, jadi dia mengimplan dominan eye itu pada lensa monofokal dan multifokal di non-dominan serta diukur binokularitasnya. Namun pada Kim ini dia tidak dijelaskan sebenarnya mana yang ditanamkan monofokal atau multifokal. Cuman dia menjelaskan bahwa yang dioperasi justru yang non-dominan eye dulu. Jadi pada studi ini dibandingkan hybrid monovision dengan cara implan monofokal IOL pada dominant eye, kemudian implan multifokal pada non-dominant eye. Nah, pada kelompok hybrid monovision ini didapatkan bahwa visual acuity near dan distance mengalami perubahan yang bermakna dan cukup signifikan dibandingkan preoperatif. Nah, ini pada Kim et al. Dia post operatif lebih signifikan dibandingkan preoperatif, ini warnanya merah. Nah, jika dilakukan pemeriksaan binokular, maka visual acuity yang didapatkan untuk near dan distant vision juga sama baiknya jika dibandingkan dengan satu-satu mata. Jadi secara binokularitas, kalau kita lihat Ida et al. Dengan Kim et al. Dia meskipun hybrid monovision, dia cukup bagus untuk binokularitasnya setelah diukur. Jadi tidak apa ya? Jadi cukup signifikan lah, tidak apa ya, cukup membantu gitu. Nah, namun memang pada distance vision lebih baik pada pemeriksaan binokular dibandingkan dengan near vision. Jadi memang hybrid monovision ini dia lebih emphasize ke distance vision. Near vision-nya sih cukup lebih terbantu, tapi lebih bagus pada distance vision. Nah, untuk spectacle dependence-nya ini sebenarnya ini cukup jauh ya angkanya. Kalau pada Ida et al. Dia 18,8% dalam 3 bulan dia perlu spectacle. Sementara Kim et al. Dia hampir 2 kali lipatnya pada 6 bulan perlu spectacle.
untuk discussion-nya, jadi summary-nya jadi multifocal lens atau monofokal. Ini multifocal lens ini kalau dibandingkan dengan monofokal jelas lebih superior. Nah, jadi untuk distance VA-nya, jadi ada satu penelitian systematic review yang ada yang saya lihat juga, dia memang membandingkan dengan monofokal dengan multifokal. Jadi distance visual acuity-nya untuk mono dan multi itu sama, tapi perbedaannya memang pada near vision. Nah, jadi karena near vision lebih bagus pada multifokal, jadi multifokal lens itu sebenarnya less spectacle dependent. Nah, ini saya gabung lagi contoh tabel baru untuk perbandingan antara multifokal IOL dengan hybrid monovision. Nah, ini yang di atas ini yang RCT yang multifokal semua. Ini saya ambil kelompok multifokal, kemudian yang IDA dan GIM saya ambil kelompok yang hybrid. Gitu. Jadi dalam hal binocular visual acuity, kita bandingkan saja deh yang sama-sama yang kita bandingkan dulu dengan IDA dan Wilkins, meskipun sebenarnya nggak apple to apple ya. Cuma ini kan follow up-nya hampir sama nih sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan IDA versus Wilkins, dengan periode follow up 3-4 bulan, didapatkan bahwa visual acuity sedikit lebih baik pada grup multifocal IOL. Jadi visual acuity lebih baik pada grup multifocal IOL, tapi dia nggak berbeda jauh. Nah, tapi meskipun kalau kita lihat Labiris versus Kim yang sama-sama follow up time-nya 6 bulan, visual acuity-nya memang visual acuity-nya jauh lebih bagus pada grup hybrid IOL. Jadi visual acuity-nya ini dibandingkan dengan yang Labiris lebih bagus pada hybrid IOL. Jadi sebenarnya untuk hasilnya hybrid multifokal masih yang meragukan juga sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari parameter spectacle dependent, ya kita bisa lihat kalau sepakat memang keseluruhan grup multifokal dia spectacle dependence-nya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan grup hybrid monovision. Nah, summary-nya bahwa multifocal lenses versus monovision. Nah, jadi tadi kan sudah kita lihat di tabelnya bahwa multifocal lenses versus monovision ini semua grupnya untuk visual acuity post operatif sama-sama bagus. Jadi similar in distance dan near visual acuity on both groups. Jadi untuk distance dan near sama-sama bagus. Pada penelitian Wilkins et al. Di tahun 2013, intermediate visual acuity sebenarnya lebih bagus di monovision. Namun near acuity lebih baik di multifokal. Jadi sebenarnya tergantung peruntukan pada pasiennya juga. Nah, untuk spectacle dependent-nya, multifokal lenses diasosiasikan dengan less spectacle dependent. Jadi multifokal lens, orang-orang dengan lensa multifokal lebih sedikit memerlukan kacamata post operatif. Nah, kekurangannya multifokal IOL itu banyak pasien yang mengeluh glare dan halo. Cuman di beberapa penelitian yang saya baca sebenarnya tidak keluhannya lebih ke sifat subjektif, namun untuk objektif pengukuran visus near and distance tidak ada perubahan bermakna. Kemudian multifocal IOL tuh lebih ekspensif, jauh pemahal. Kemudian untuk kelompok monovision, dia itu karena satunya di set emetrop, satunya di set myop, jadi dia akan dapat terjadi perubahan pada ocular deviation. Nah, jadi pada penelitian Ito et al. Tahun 2012, hampir 12% pasien-pasien yang mendapatkan terapi monovision ini mengalami intermittent exotropia pada 2 dan 4 tahun setelah operasi. Kemudian pasien-pasien dengan implantasi metode monovision ini juga dapat lebih mengalami astenopia gitu, jadi lebih cepat lelah matanya. Nah, untuk contrast sensitivity ini, jadi ada systematic review membandingkan Labiris dan Wilkins. Jadi dapat lihat bahwa untuk contrast sensitivity dia lebih favor ke kelompok monovision. Meskipun secara statistik dan klinis dia sangat tidak signifikan. Ini tidak dianalisis juga. Kemudian untuk glare, untuk kelompok monovision ini
tampaknya lebih baik dalam keluhan glare-nya, namun meskipun nggak signifikan secara statistik. Jadi memang monovision itu unggulnya tidak adanya glare dan tidak adanya contrast sensitivity gitu. Nah, kalau dari penelitian yang saya baca sebenarnya kalau untuk parameter pasien happy apa enggaknya itu macam-macam. Karena setiap penelitian tuh beda-beda faktor happy apa enggaknya. Jadi ada pasien yang kalau di breakdown nggak happy karena dia harus butuh kacamata. Ada pasien yang kalau di breakdown nggak happy karena dia terus melihat glare. Jadi sebenarnya faktor happy nggak happy antara monovision versus multifocal sih lebih bergantung kepada subjektivitas pasien sebenarnya. Namun untuk overall satisfaction sebenarnya di kelompok yang meneliti multifokal dan monovision sama-sama mostly pasien-pasien mayoritasnya merasa puas dengan intervensi yang diberikan. Cuman keluhannya ya seperti yang tadi saya bilang, downside-nya adalah glare halos, expensive, dan juga pada monovision. Conclusion-nya, multifocal IOL dia lebih superior dibandingkan dengan monofokal jelas dan juga monovision dan hybrid monovision in terms of spectacle dependence. Kemudian yang konklusi yang kedua, hybrid IOL itu sebenarnya bukan hybrid IOL, hybrid monovision, maaf. Hybrid monovision ini sebenarnya adalah sebuah teknik yang dapat kita implementasikan dengan comparable results in terms of visual acuity jika dibandingkan dengan multifocal IOL dan dengan biaya yang sebenarnya lebih murah dapat menjadikan opsi kepada pasien-pasien lah, kira-kira seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak yang kurang, dokter. Terima kasih banyak. Oke. Tadi kita bahas jurnal orang ya. Tadi kayaknya Dr. Eci mau ngomong deh.